Menyiarkan langsung dari kediaman Sheila Saukia. Kita udah di ruangan adem. Hai Kak Shell. Hai, alhamdulillah lancar ya hari ini ya. Alhamdulillah lancar. Pokoknya kita tetap fokus kepada apa? Pemerasan. Gak usah lari-lari ke produk, bukan urusan kau ya. Pemerasan dan TPPU. Jangan marah-marah. Mau ngedengarkan apa sih? Itu lagu lama kau selalu menggiring. Sogok lah, inilah itulah. Nggak kena ya, nggak kena. Sudah Allahu Akbar. Coba lo rubah dulu permainan kau itu, basi. Jadi terkait yang hari ini katanya ada rilis dari BPOM, itu nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya sama tuduhan pemerasan. Aku tuh udah pengen ngomong kasar, tapi kan nggak boleh ya. Tuduhan pemerasan dan TPPU nggak ada urusannya ya. Produk-produk Glavisa tadi aku udah rekam bagaimana itu sindikat memasukkan produk Reza Gladys yang nggak ada mereknya tiba-tiba dimasukin. Ada 44, bayangin 44 ini donaturnya siapa sih? 44 ini nge-review itu banyak loh duitnya. Ya sudahlah, tobatlah kalian ya. Tobat ya, pokoknya kita tetap fokus bahwa kasus ini adalah bukan tentang produk, bukan tentang penggiringan opini. Kasus inilah adalah kasus tentang pemerasan dan TPPU. Terdakwa waktunya pulang, jangan marah, pulang dong. Kasian, bayangkanlah, dia pun ditindas. Ditindas di depan majelis hakim yang terhormat. Dimintain duta. Malah aku dimintain lagi duit, Aduh, Mbak. Di pengadilan aku dimintain duit, mana bayar di depan katanya. Di situ aku udah astagfirullahaladzim. Hati aku udah astagfirullahaladzim. Udah, memang harap maklum aja ya. Gimana nih? Semangat Kak Sela. Tiba welcome nih bajunya nih. Jadi ya netizen ya, terdakwa ini basi, mengulang lagu lama. Kalau di persidangan ngamuk, nanti bikin fitnah. Kalau katanya aparat penegak hukum disuap lah, di ini itu, basi. Basi, coba sih ngotot banget apa yang mau diperdengarkan, perdengarkanlah. Iya, kita juga penasaran gitu. Gini nih, ini nih terdakwa ini kalau tidak sesuai dengan harapan dia nih, padahal dia memang kriminal ya gitu, fitnah dan ngawur. Enaknya dingin di sini. Enak. Jajan sayur tegolek kita memang. Abis nobar ada yang ngamuk. Nobar ada yang ngamuk kagak mau pakai borgol. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia borgol. Sukarela. Pakai gak lo? Ngawur. Tapi gong sih. Aduh, gong. Bener-bener kayak kita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya. Kayak bukan di dunia. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Kayak bukan di dunia kita, kayak Bukan di dunia. kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah. Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala. Mudah-mudahan ya didoain selesai. Jadi terdakwa ini Masya Allah banget ya, buzzer penggiringan opininya itu. Padahal ya kalau mau menuduh bahwa dia itu dapat perlakuan istimewa itu harusnya si ini nih. Tadi nama barunya apa? Bukan Begeng, bukan Abu-Abu apa? Si apa ya namanya? Peot apa ya namanya? Ya sudahlah. Si Gepeng. Si Gepeng, harusnya ini si Gepeng yang menuduh bahwa terdakwa itu diatensi gitu dengan segala perlakuannya, ngomong negara lain heran, dengan negara lain itu justru heran. Ada terdakwa berpenampilan ke sidang kayak mau syuting. Ya udahlah, lagu lama lah netizen ya. Kita itu tidak boleh menormalisasi lagi-lagi sikap arogansi, sikap mau menang sendiri, sikap sok iye, sikap sok jago. Terdakwa ini setiap berada di muka hakim yang mulia itu ngamuk ya, dari tahun 2000 berapa tuh, bosen sampai. Nah, jadi kalian paham kan kenapa aku tuh ingin menemani pelapor? Karena begitu, berurusan dengan terdakwa itu
harus mempunyai kekuatan megaloman, kekuatan ekstra dari buzzer, dari penggiringan opini, dari tingkah dia yang sok wow, sok jago itu gitu. Jadi Masya Allahnya juga Dokter Reza itu kan orangnya berani ya. Dan aku juga salut sama penggiringan opini apapun tidak membuat Dokter Reza gentar. Aku sih saranin mulai besok tuh udahlah nggak usah mengcounter giringan opini. Kita fokus saja kepada persidangan dan sampai putusan nanti. Karena yang mengikuti sidang ini, aku melihat juga tadi kesaksian pertanyaan dari majelis hakim yang mulia kepada saksi. Tahu nggak bahwa ada transfer uang yang diperas, yang hasil pemerasan itu ke perumahan? Ada, tahu katanya. Cukup, itu kan membuktikan bahwa TPPU-nya duduk ya. Kalau endorse atau jadi brand ambassador kan memang harus ada kontrak atau perjanjian, tidak ada ya. Terus dari saksi Dr. O juga menyatakan bingung, katanya jadi brand ambassador tapi untuk uang tutup mulut beda, uang ngebagus-bagusin beda. Kita pusing dah, kita simak saja sampai nanti ya. Ngeri. Tapi ya guys, kesimpulannya nih dari sikap yang dilakukan terdakwa hari ini, jangankan kepada rakyat, masyarakat ya yang nah, jadi kalian paham kan kenapa aku tuh ingin menemani. Tapi ya guys, kesimpulannya nih dari sikap yang dilakukan terdakwa hari ini, jangankan kepada rakyat, masyarakat ya yang biasa gitu, kepada penegak hukum, kepada jaksa, ibu dan bapak jaksa yang terhormat, di depan majelis hakim yang mulia juga dia bersikap seperti itu yang kita saksikan bersama-sama. Arogansi, padahal ya senjata yang dia punya itu hanya satu, bersikap sopan di depan majelis hakim yang mulia, di depan persidangan. Itu pun tidak dia lakukan. Bayangkan bagaimana ke masyarakat umum intimidasi, bullying dia itu, termasuk ke diri aku ya. Kalau aku mah nggak mungkin takut sama dia, aku mah siap bertempur seumur hidup sama dia. Aku lawan dia. Miring dulu terakhir ya pendapat aku tentang kesaksian sidang aku hari ini, bahwa yang dari awal aku bilang NM itu tidak sendiri ya kan. Kita sama-sama dengar tadi bahwa ada kesaksian dari Dokter Oki yang juga ditanyakan apa perannya ya, yang sering-sering ngirim screenshot gitu ke terdakwa gitu. Sama aku juga sering muka aku di screenshot katanya ya. Tapi ya sudahlah ya, toh inilah akibat dari Dokter Oki suka screenshot ya. Mungkin inilah balasannya ya. Lain kali coba berhati-hati lagi ya. Kalau memang terdakwa itu menyuruh apapun atau menginginkan uang-uang gampang gitu, jangan diakomodir ya, apalagi difasilitasi gitu. Ini akan menjadi, menurut aku sih akan menjadi pasal 55 ya. Nah, biar adil ya, nanti jangan kalian bilang kok nggak bahas masalah kesaksian hari ini. Aku bahas ini gitu, termasuk si Samira yang nggak datang ya. Mungkin dia takut ditanya-tanya tentang dari mana barang-barang atau skincare yang dia review itu, dari mana, siapa yang ngecek lab itu gitu. Takut dia ditanya itu. Nah, udah pasti ada ada bosnya yang membiayai itu semua, jamin. Kalau aku mah, karena namanya juga beda ya, nama yang masukin ke SIG itu bukan nama yang ada di link mereka, entah siapa tuh, dari ujung dunia kali. Dan kesaksian dari Dokter Oki juga kan tadi rancu ya, antara jadi brand ambassador tapi untuk biar nggak diserang-serang, jadi bingung
uang tutup mulut beda, uang apa beda, katanya gitu. Ya sudah, ini kan ada keterlibatan menurut aku ya, dua orang ini ya aku bahas. Kenapa aku bahas? Biar kita semua cerdas gitu, menyimak dari perjalanan persidangan ini gitu. Kalau ada yang mau kalau ada yang mau berkorban ya silakan saja ya, kalau ada yang mau cuci badan ya silakan aja cuci tangan, silakan aja cuci tangan ya. Tapi kita harus tahu bahwa satu tindak kejahatan ini yang menurut saya dari awal ya memang tidak dilakukan sendiri, bersama-sama gitu ya, bersama-sama. Makanya lain kali itu jangan suka screenshot. Aku juga sering katanya di screenshot sama DRO. Nakal kamu ya gitulah karma ya. Terus juga si Samira ya, kalian udah nonton belum podcastnya Dr. Richard Lee? Ya nggak ada itu buat masyarakat, emang dia review dibayar. Ini yang punya brand jangan marah-marah sama Kim. Nanti aku balas marah sama kau ya. Kebenaran jangan ditutupin. Mau mendengarkan rekaman aku nggak tahu, karena pas tadi dia ngoceh itu mau seolah-olah punya barbuk bahwa dia dikriminalisasi padahal dia kriminal. Aku masih ngedengerin nih, kalau memang ada ya dia pasti upload tuh di sosmed dia. Nah kalau dia udah upload nanti aku upload lagi bahwa ada salah satu orang pun ingin memeras ke Dr. Reza ya, tapi nggak berhasil. Lalulah dia mengancam, katanya cenah ada dugaan-dugaan ini itu. Kalau itu memang ada satu harus suara dari Reza atau Mufid lah suaminya. Kalau yang kemarin nih yang ngancem memperdengarkan suara siapa itu mah hoax ya guys. Udahlah, itu lagu lama kaset baru, nggak mempan. Aduh dah netizen ya, udah kita tunggu aja lah itu si terdakwa itu tantrum. Mandi. Terus kalian nanya, Kak, mengenai dia mau mendengarkan rekaman, aku nggak tahu. Kan aku mau bercerita ya. Sepertinya harus tuntas nih aku menceritakan apa yang terjadi sebetulnya di kerucuhan dunia skincare ini ya. Ini harus kalian ketahui, jadi kalian bisa menilai dan menyimak sendiri. Jadi aku tuh baru tahu kemarin setelah selesai sidang bahwa kliniknya Dr. Reza itu didatangi BPOM, katanya 2 klinik sekaligus. Yang biasanya pemeriksaan itu standar, ini diperiksa sampai malam hari ya, sampai sore hari gitu, aku lupa. Bertepatan dengan itu, Ibu Heni Sagara yang sedang umroh ke Mekah pun menelpon aku tadi malam mengatakan bahwa pabrik dia pun diperiksa oleh BPOM ya. Jadi aku tuh bingung sekarang ini, sebetulnya BPOM ini bekerja untuk siapa sih ya? Apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan individu? BPOM yang terhormat, jangan begini. Dan ternyata aku sudah collab tuh sama salah satu influencer yang pinter ya. Ada yang dirubah katanya bulannya buat apa ya, apakah memang diskenariokan sehingga kemarin kan memang dipakai berita dari Instagramnya BPOM ini untuk terdakwa ini ya keluar tahu nggak ini produk gini kita bisa membedakan ya, ini urusan TPPU dan pemerasan ya. Kalau memang BPOM bersuara sesuai dengan kewajibannya ya aku juga bagus gitu, tapi kok bisa pas waktunya, apakah dipas-pasin gitu, ada yang diralat juga bulan dan tanggalnya atau apa tuh lah. Aku mah udah bingung sama pemerintah ini, sebetulnya kalian ini maunya apa sih, mau keadilan atau mau apa ini ya, perbaiki gitulah pokoknya netizen ya. Penggiringan opini dengan suara rekaman itu nggak mempan sih menurut aku ya, karena nggak semudah itu. Aku bingung sampai ngejelasinnya saking itu ulah terdakwa itu. Saya pastikan hal-hal kotor dan perbuatan kotor itu tidak akan dilakukan oleh pelapor. Dia itu bukan orang yang dekat dengan petinggi, dia itu bukan orang yang suka onar, dan dia itu nggak pernah ribut sama sekali. Bagaimana mungkin ya pelapor ini mempunyai keberanian untuk mengatur, untuk seperti yang dituduhkan oleh terdakwa ini. Kalau kalian lihat kan kubu di sana justru yang dekat sama petinggi,
Aduh, pokoknya mantap deh ya. Tapi aku yakin ya Allah Subhanahu Wa Taala ini bekerja ya untuk keadilan Reza Gladys. Sekalian deh, aku juga mau mengingat nih ya, untuk Sandi Purnamasari ya. Kemarin kan kita sudah WhatsApp-WhatsAppan ya. Aku terima kalau misalnya Anda itu mengatakan ingin mengklarifikasi urusan produk Anda yang direview sama Yoke, ya itu nggak masalah ya. Mau dia beli sendiri atau dia memang dikasih sama tim kalian, aku nggak peduli ya. Urusan aku sama Yoke udah biar menjadi urusan aku sama Yoke. Apapun perbuatan dan siapapun yang mendanai Yoke, aku sudah move on ya. Nggak penting lagi dibahas. Tapi yang penting sekarang aku sudah jawab WA kamu kalau kita akan duduk sebagai orang dewasa. Hayu, maunya kapan? Ya, maunya kapan? Kemarin aku sudah WA, balasan WA kamu itu kamu nggak baca ya. Kalau kamu sibuk nge-DM netizen ya udah di sini aja kamu baca berarti ya. Kalau mau ketemu minggu ini karena minggu depan aku mau pergi liburan, oke? Ya mungkin Sandi kepengen bercerita ya di site-nya dia atas nama dia yang disebut. Mungkin ya kalau mau bercerita, kalau nggak mau bercerita juga aku nggak masalah karena aku nggak ada urusan dengan bisnis skincare. Cuman miris aja, kenapa sih ini di dunia kalian ini bisa terjadi? Toh aku lihat tidak ada yang menang, tidak ada yang menang di dalam urusan huru hara skincare ini. Kalian yang menghancurkan juga hancur, yang dihancurkan lebih hancur, nggak ada yang menang ya. Kalau memang mau duduk menyampaikan kepada pihak-pihak yang memang harus tahu kebenarannya dari pihak kamu itu apa, ya udah aku sampaikan gitu. Jadi janganlah ribut-ribut, janganlah onar-onar ya. Aku aja yang disebut namanya di sana nggak masalah, selama kita benar nggak usah takut gitu. Dan aku pun kalau memang Sandi ini mau tahu apa yang aku tahu, aku perlihatkan. Tapi aku nggak mau di WA nanti di screenshot ya. Selamat pagi Sarno. Sebelum kalian komplain ya katanya kan sudah tugasnya BPOM, ya aku mah bagus, BPOM melakukan tugasnya dengan sesuai SOP. Cuman kok hanya kebetulan gitu dari jutaan klinik di Indonesia ini ya, nggak usah jutaan deh, ratusan aja ya, kok bisa pas banget ya. Kemarin itu sidaknya itu berbarengan dengan kliniknya Bu Henny Sagara sama Reza Gladys gitu, yang produknya di review kan sama sindikat itu aja sih. Udah jangan baper ya. Kalau kalian bisa bersuara mewakili terdakwa ya aku juga boleh dong bersuara mewakili pelapor dan teman-temannya gitu. Santai kata terdakwa kan gitu, santai dong biar nggak dipelintir nih ya. Yang aku maksud kalian ya, tadi kan aku ada nama Sandi di story aku sebelumnya, nanti dia tersinggung, kok kalian kan nggak termasuk aku. Iya, bukan termasuk kamu ya Sandi ya, bukan ya. Yang aku maksud itu Samira tuh, Dokter Oki juga yang beberapa waktu lalu kan ada mereview, Dokter Richard Lee juga gitu. Walaupun Dokter Richard Lee mengakui ya, menyesal sudah jadi orang yang pertama mencontohkan mereview, tapi dia tidak dibayar ya. Kalau Samira kan udah tahu di endorse ya, buktinya ada kan gitu. Jadi udahlah, aku mah intinya aku juga sibuk banget ya, Sandi sibuk banget, kerjaan aku juga banyak dan terbengkalai jujur untuk urusan aku ngebela pelapor ini. Tujuannya satu, mendampingi korban bullying. Tapi kalau kamu juga mau aku menyampaikan apa yang kamu mau sampaikan, hayu